Shalom, selamat berjumpa kembali rekan-rekan, sahabat, saudara-saudaraku di Senusantara. Tuhan memberkati kita sekalian dalam perjumpaan ini. Terima kasih saya ucapkan semua kontributor yang menguatkan melalui klipnya, melalui tulisannya, renungannya. Ini sangat memberkati kita semua. Hari ini saya ingin berjumpa saudara dengan satu pemikiran yang saya renungkan selama masa pandemi ini, yaitu di mata Tuhan, apakah kita bertumbuh menjadi serupa dengan Dia, yaitu saudara dan saya. Bukan jemaat saja, tetapi saudara dan saya sekali lagi. Bukankah ada ayat yang berkata kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang dipanggil menurut rencananya. Dan apakah rencananya? Ayat 29 dari Roma 8 berkata, mereka yang dari semula dipilihnya, mereka juga dari semula ditetapkannya menjadi serupa dengan Dia. Jadi saya merenungkan ini dan bertanya, apakah saya dan sahabat-sahabat boleh berefleksi terhadap ini, bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Hal pertama yang saya ingin sampaikan bagi diri saya sendiri dan bagi saudara adalah, apakah kita tetap dalam kekudusan dan bertumbuh dalam kekudusan? Bukankah Petrus mengingatkan, hendaklah kamu kudus dalam seluruh kehidupan kamu, sebab ada tertulis bahwa aku kudus. Itu perkataan Allah. Bukankah di dalam doa Bapa kami, pujian pertama setelah Bapa kami adalah dikuduskan namamu? Karena trademark kita sebagai pengikut Tuhan, murid Tuhan, anak Tuhan, ciri nomor satu harus kudus. Paulus menulis kepada orang Efesus, sebelum dunia diciptakan, Dia sudah menetapkan kita untuk diselamatkan. Tetapi apa? Untuk menjadi umat yang kudus tanpa cacat celah. Berarti itu harus dijaga, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Menarik saya membaca renungan oleh Charles Spurgeon. Hamba Tuhan 170 tahun yang lalu, jemaatnya 5.000 di London, berkata begini, apa sih cirinya orang yang bertemu Tuhan dan hidup dalam Tuhan? Dan dia menyebutkan 3 hal. Semuanya mulai dengan H. H pertama itu holy, kudus. Bukan kejayaan, tetapi kekudusan. Yang kedua dia bilang humble. Dia menjadi rendah hati. Dan yang ketiga dia bilang dia happy, dia berbahagia, dia ada sukacita di dalam Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rekan-rekanku, pertanyaannya begini, apakah orang melihat kita di dalam apa yang kita lakukan sebagai karya pelayanan, dibarengi dengan integritas kita terhadap Tuhan, yaitu kekudusan. Dan kekudusan inilah yang betul-betul memuliakan nama Dia. Inilah juga rahasia. Saya melihat satu sistematik teologi, definisi dari salah seorang guru. Dia berkata begini, mudah sekali kalau dibuat sederhana, ada kekudusan itu adalah mengizinkan Tuhan menguasai seluruh aspek kehidupanmu. Apa saja, Dia dituhankan. Nomor 1. Dan kalau mau tidak bercacat celah, hiduplah menurut firman dan pasti Tuhan berkenan. Nah, saya ingat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun, dan ada suara dari langit. Untuk apa, saya bertanya? Ternyata untuk konfirmasi bagi Yesus dan bagi yang membaptis, yaitu Yohanes Pembaptis, yang bapaknya berkata, inilah anak yang kukasihi. Dalam kekudusan kita menemukan pernyataan Allah kepada kita bahwa kamu di dalam kesusahan, di dalam pergumulan, di dalam kejayaan, saya ingin mengingatkan, kata Bapak, kamu itu saya cintai, tidak akan ditinggalkan.
Dan hubungan kualitas inilah yang harus kita pegang erat. Yang kedua dia tambahkan, kepadanya aku berkenan. Dan saya suka bertanya, kenapa Tuhan berkenan? Selama 30 tahun kehidupan Yesus, kalau kita lihat, yang kita lihat adalah sebelum lahir, Maria diberitahu watak dari Yesus. Umur 12, Yesus menyatakan bahwa dia harus ada di rumah Bapaknya. Identitasnya sudah terbentuk. Tapi 18 tahun kita tidak ada cerita apa-apa. Kenapa Tuhan berkata, kepadanya aku berkenan? Saya kira dia bertumbuh dari anak sampai dengan dewasa, yang kita hanya bisa mereka-reka. Tetapi ada satu indikasi yang menurut saya luar biasa. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, ketika Yesus bersama ibunya dan murid-muridnya datang ke Kana di satu pesta, mereka kekurangan anggur. Dan saya kira event organizer-nya Maria berkata kepada anaknya, ini aku butuh pertolongan, tolong nih anggurnya pada habis. Lalu dia bilang, belum ada waktunya, Mama. Tetapi mamanya pergi kepada para hamba dan dia berkata begini, apapun yang dia katakan, jalankan. Nah saudara, kepercayaan seorang ibu kepada anak yang dibesarkan selama 30 tahun, yang sudah tahu bahwa dia putra Allah, dia buktikan dalam kehidupannya, sampai memberikan satu pernyataan otoritas siapa Yesus itu. Nah, relasi ini saya kira adalah bukti bahwa Allah berkenan karena dia menghormati, bahkan memberikan nafkah kepada ibunya ketika Yusuf sudah tidak ada, sebagai tanda pernyataan dari hukum kelima. Hormatilah orang tuamu. Itulah tanda kekudusan. Yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah, apakah kita tambah rendah hati ketika kita jaya, ketika Tuhan pakai kita, ketika kita bisa berkarya besar? Karena Yesus berkata, marilah kepadaku orang yang lelah dan bertanggungan berat, aku memberi kamu kelegaan. Pikulah kuk, berarti ada beban, yang aku pasang kepadamu, yang masang harus Yesus. Dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kau akan menerima kelegaan itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, rekanan saya, yang kedua yang saya belajar, apakah di dalam kelebihan-kelebihan, karunia, pelayanan, karya-karya, semua kebaikan yang saudara sudah terima, dan ketika jaya, masihkah kita rendah hati? Karena itu ciri dari pelayan. Dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani dan memberikan nyawaku bagi banyak orang. Itulah tanda kerendahan hati. Yang ketiga, apakah kita happy? Apakah kita sukacita? Karena di dalam sukacita, ketika hal-hal buruk, jelek, tidak sama yang kita harapkan, tetap ada pada kita di dalam Roh Kudus, maka hubungan kita dengan Dia luar biasa. Pertumbuhan kita tidak biasa, tapi luar biasa. Sebagai penutup, saya mengutip satu tulisan pendeta Jack Hayward yang adalah yang saya sangat kagumi. Beliau berkata begini, bagaimanakah kita, saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan, bisa mengukur bahwa kita itu berada pada rel pelayanan yang benar? Dia tinggalkan 3 hal. Dia mengukurnya begini dan saya setuju dengan ini. Kata pertama adalah kontribusi atau sumbangsih. Apakah saudara berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pertambahan dari orang-orang yang saudara layani? Jadi saudara yang memberikan kontribusi. Yang kedua, dia berkata, apakah saudara mengabdi bagi kesejahteraan
lahiriah dan batinnya dari orang-orang yang saudara layani. Bukan sebagai Tuhan yang gratis, Santa Claus, Sinterklas, tetapi sebagai hamba Tuhan, pemimpin, pelayan yang memberikan pengabdiannya sehingga jemaatnya bertumbuh. Yang terakhir, apakah saudara memberdayakan? Yang dikatakan itu lebih mengaktifkan dan membuat mereka yang dilayani makin berdaya dan makin berbuah. Kalau kita lakukan itu sebagai refleksi, maka di hadapan Tuhan Dia akan berkata, "Hei hambaku yang setia dan baik, masuklah ke dalam kesukaanku." Dan kalau kita menolong orang lain di luar jemaat kita, masyarakat, seperti Matius 25 ayat 40. Ketika aku lapar, ketika aku haus, kamu memberi minum dan makan. Ketika aku di penjara, engkau yang melawan. Ketika aku sakit, engkau yang datang. Pokoknya kepada sesama, dan khususnya jemaat dan di luar jemaat. Kalau kita lakukan, kata Tuhan, masuklah kamu dalam kerajaanku. Inilah yang saya renungkan. Dan inilah saya berdoa dengan kekuatan Roh Kudus, hikmatnya, belas kasihan yang ada pada Yesus, serupa dengan Dia. Kami memberkati semua orang. Shalom saudara-saudara. Kiranya kau kedapatan di dalam kasih dan perkenan-Nya. Amin.